Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari ketujuh, di mana kita akan bahas satu orang sosok sahabat yang begitu mencintai ilmu dan pengetahuan. Kami sebut sebagai sang ahli hikmah yang sangat juhud. Ialah Abu Darda. Alkisah satu waktu beliau ditanya oleh para sahabat, "Apa menurutmu, wahai Abu Darda, amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih baik dari taat kepada Allah?" Maka jawaban Abu Darda ketika saat itu, selain dari ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ibadah yang luar biasa, yakni Anda berpikir tentang ilmu dan agama. Hadirin rahimakumullah, satu jargon bagi Abu Darda ini adalah beliau sangat mencintai satu ayat, yakni fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Salah satu pelajaran dan yang nanti kita dapat pelajari dari beliau adalah tentang satu, bagaimana adab beliau terhadap para pencari ilmu. Karena bagi beliau, awal mula perubahan suatu peradaban adalah ketika Allah hadirkan ulama di tempat itu. Ketika Allah hadirkan orang yang berilmu di tempat itu. Maka bagi beliau itulah awal mula peradaban maju di suatu tempat. Wajar bila beliau mengatakan seperti itu, karena dulu beliau telat masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW sedang di Madinah, beliau termasuk orang yang telat memeluk Islam. Sehingga beliau melihat perubahan peradaban di Mekah itu begitu luar biasa, karena Allah kirimkan sosok manusia yang bernama Muhammad SAW. Maka ada beliau terhadap Muhammad, terhadap para pencari ilmu, karena beliau merasa telat untuk belajar pengetahuan, beliau sangat menghormati orang-orang yang berilmu. Yang kedua, beliau juga sangat hormat pada ilmu pengetahuan. Tidak dalam bahasa kita dikatakan menyia-nyiakan ilmu yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, adab terhadap ilmu itu adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Abu Darda ini kita diajarkan bahwa kata beliau, sebaik-baiknya guru sama dengan sebaik-baiknya murid. Orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu sama dengan orang yang mencari ilmu dengan sebaik-baiknya adab. Maka dengan adab inilah, dengan keadaban inilah yang kemudian nanti beliau menjadi seorang ahli hikmah yang luar biasa. Fa'tabiru ahla dzikri, kata beliau adalah beri i'tibarlah, beri ibarat, beri kabar gembira, beri nasihat bagi mereka-mereka yang mengutamakan zikir atau zikrullah, atau berfikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lewat Abu Darda ini pula kita belajar, karena tadi seorang Abu Darda ini telat dalam memasuki Islam, sehingga beliau mengejar keterlambatan pengetahuan tentang Islam ini. Beliau begitu semangat mencari ilmu sebagai adab, mencari ilmu sebagai adab seorang murid, sebagai adab orang yang merasa telat memasuki Islam. Maka kemudian nantilah dia pula lah yang merubah peradaban, karena dia meninggalkan semua kehidupan di dunianya untuk mencari ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, pelajarannya bagi kita yang tidak dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan, bagi kita yang tidak dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah berupa harta, Abu Darda adalah salah satu contoh bagaimana memanfaatkan potensi anugerah diri, yakni semangat untuk mencari ilmu, semangat sebaik-baiknya murid. Ketika dia sudah menjadi semangat menjadi sebaik-baiknya murid, maka kelak nanti dia menjadi sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya pendidik.
Maka hadirin rahimakumullah, betapa hari ini seorang guru berhenti belajar, seorang orang tua berhenti belajar, seorang dai berhenti belajar karena merasa diri sudah puas, karena merasa diri sudah mumpuni, karena merasa diri sudah memiliki kelebihan dari orang lain. Dan itulah penyebab keruntuhan peradaban hari ini. Maka lewat Abu Darda ini kita semua diajarkan untuk sama-sama tidak pernah berhenti mencari ilmu, dan terutama adab terhadap ilmu pengetahuan. Kata beliau, salah satu supaya pengetahuan itu lama nempel di pikiran dan ingatan kita adalah hati-hati terhadap apa yang kita bawa. Hati-hati terhadap apa yang kita konsumsi. Hati-hati terhadap apa yang kita kenakan, yang kita pakai. Maka kehati-hatian itu, kata Muhammad Darda, yang kemudian nanti menjadikan beliau sosok yang kuat dalam pemahaman maupun dalam pemikiran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Abu Darda ini nanti selain terkenal sebagai seorang pemikir yang ulung karena beliau meninggalkan semua hartanya yang dimiliki sebelum dia masuk Islam. Karena beliau seorang pengusaha, dia tinggalkan semua hartanya, dia korbankan semua hartanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan salah satu orang yang takjub akan keilmuan beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata beliau, seorang yang telat masuk Islam, dia berupaya mengejar amalan-amalan sahabat yang terlebih dahulu dengan harta yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, bahkan dengan adab beliau terhadap para pendahulunya. Itulah yang diajarkan oleh Abu Darda. Mudah-mudahan kini hadir Abu Darda baru. Abu Darda yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pemikirannya dan juga dengan kejuhudan terhadap dunia yang luar biasa. Karena sekali lagi kata Abu Darda, awal mula peradaban berubah di suatu masyarakat, yakni ketika Allah hadirkan ulama di tempat itu dan Allah hadirkan semangat mencari ilmu di tempat itu oleh para murid-muridnya. Karena kata beliau sekali lagi, sebaik-baiknya guru sama dengan sebaik-baiknya murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.